adik-adik di rumah, bagaimana kabarnya? Ya pastinya baik Kak Mary baik. Kak Raka gimana? Baik juga. Iya, dan pastinya kita di sini berharap adik-adik yang di rumah tuh selalu dalam keadaan baik, sehat ya. Iya, kami harapkan adik-adik di rumah semua dalam keadaan sehat, selalu bersuka cita bersama dengan keluarga di rumah ya. Beraktivitas di rumah saja itu lebih aman ya. Nah, tadi adik-adik sudah melihat video singkat ya. Nah, adik-adik tadi bangun tidur dibangunin orang tua atau bangun sendiri? Ayo jawab yang jujur. Gimana ya? Bangun sendiri atau dibangunin orang tua? Kalau Kak Mary sih bangun sendiri Kak. Iya, karena aku juga bangun sendiri. Mungkin bagi adik-adik yang sudah besar sudah bisa bangun sendiri ya. Yang kecil dan playgroup mungkin masih dibangunkan orang tua. Mulai sekarang harus bisa bangun sendiri ya. Adik-adik, kalau habis bangun tidur tuh ngapain? Kira-kira ngapain ya? Iya. Kalau kakak sih biasanya berdoa Kak dulu. Iya. Ucap syukur sama Tuhan karena hari ini bisa bangun dalam keadaan sehat. Iya. Nah kira-kira kalau ada adik di rumah langsung berdoa apa nangis dulu ya Kak ya? Atau main HP kali ya? Wah, jam main Ngambil HP dia HP lihat kali dulu. ya? Oh jamnya belum, tidur lagi. Siapa tahu gitu ya. Tapi Nah. kayaknya sih enggak sih Kak. Iya ya. Adik-adik harus kalau bangun tidur tuh berdoa dulu ya, mengucap syukur sama Tuhan, baru kemudian beraktivitas yang lain. Nah, adik-adik sekarang sudah pada mandi belum? Sudah pakai pakaian yang rapi seperti Kak Raka, Kak Mary? Udah belum ya? Sudah nggak ya? Kayaknya sih udah sih Kak. Udah sikat gigi? Sudah deh. Harusnya sudah ya, Iya. supaya nanti pas memuji Tuhan itu tidak bau mulut, tidak bau badan ya. Harus mandi berpakaian yang rapi. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah online sekolah minggu kita. Ayo adik-adik, persiapkan diri ya, bawa Alkitab, ambil celengannya, supaya adik-adik nanti bisa beribadah dengan baik. Ayo adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang pertama yaitu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Iya, Kak Raka harap adik-adik memuji Tuhan dengan penuh sukacita ya. Nah, sebelum kita akan lanjut pada pujian yang kedua, kita berdoa dulu ya. Ayo sikap berdoanya gimana? Lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan matanya. Nggak boleh main-main ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah dan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari yang baru, hari yang cerah. Tuhan sudah berikan kami kesehatan, Tuhan sudah berikan kami berkat-berkat, sehingga pada hari ini kami boleh beribadah, ibadah sekolah minggu secara online. Tolong kami Tuhan, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa beribadah dengan penuh sukacita.
Terima kasih Bapa, berkatilah ibadah kami ini dan kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gimana adik-adik? Masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang kedua, yaitu apa Kak Mary? Lagu yang kedua adalah Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Gimana adik-adik, percaya nggak kalau Tuhan Yesus Allah yang luar biasa? Pasti Pastinya percaya ya. Iya. Nah adik-adik semua, ayo kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dengan gerakan. Jadi adik-adik di rumah harus semangat ya Kak ya? Iya, harus semangat. Iya, supaya kita imunnya makin kuat karena kita rajin untuk bergerak. Iya. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Wow, 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 dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia sangat dapat diandalkan. Wow, 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 hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia sangat-sangat aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Wow, 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 dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia sangat dapat diandalkan. Wow, 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 hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia sangat-sangat aku cinta. Bagus sekali lagunya Kak Mary. Iya. Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus turun ke dunia sebagai manusia untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita semua. Oleh sebab itu adik-adik, karena Tuhan sudah sangat luar biasa dalam hidup kita, makanya adik-adik harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan. Betul Kak. Meskipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Tuhan sudah memberikan penolong untuk kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin adik-adik di rumah, memimpin Kak Rake, memimpin Kak Mary, dan kita semua untuk mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Lagi sebentar, adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian lagi satu, yaitu Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari hidupku. Berbuah, 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 berbuah,
berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, hu 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 hu. Baik sekali. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari hidupku. Berbuah, 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 hu 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 hu. Ya, adik-adik, sekarang waktunya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Ambil sikap duduk yang baik. Persiapkan Alkitabnya. Adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Tidak boleh main-main ya. Nanti main-main setelah selesai ibadah. Sekarang kita panggilkan siapa? Ayo kakak yang paling ganteng. Nah, siapa ya? Kok Kak Meli lupa siapa sih yang akan Iya. memberikan firman hari ini, Kak? Kayaknya itu yang Biasanya. ditungguin sama Iya. adik-adik di rumah, Kak. Biasanya yang bawa peralatan Banyak. apa banyak ya. Iya. Ayo. Yang itu sempet pakai mahkota. Iya. Siapa ya kira-kira ya? Ayo, siapa Yang pasti udah adik-adik. belakangnya I. Iya, adik-adik udah tahu sih. Seharusnya sih gitu ya, Kak ya. Ayo kita panggilkan bersama-sama Kak Itro. Kak Itro silahkan. Shalom adik-adik di rumah. Apa kabar semuanya? Kak Itro sama siapa ini kira-kira ya? Halo, siapa namanya? Halo, nggak dengar ya? Kak Itro ngomong kok nggak mau dijawab. Halo, siapa namanya? Halo Kak Itro, saya belum ada nama Kak Itro. Kok nggak ada nama? Kalau nggak ada nama, kamu duduk aja kalau nggak ada nama. Duduk aja dulu dia ya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Ito mau bawa cerita tentang aku harus seperti Tuhan Yesus. Nah, ceritanya seperti apa adik-adik? Duduk dengan tenang, lihat Kak Itra. Oke adik-adik. Nah, jangan kemana-mana, ntar Kak Ito berubah. Yuk, adik-adik, sikap duduk yang manis. Ya, adik-adik, sebelum kita dengar cerita, mari kita berdoa dulu. Sikap berdoa adik-adik, gimana sikap berdoanya? Lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ceritanya seperti ini. Pada suatu ketika adik-adik, Tuhan Yesus dia itu berpuasa di padang gurun selama 40 hari. Kemudian Tuhan Yesus merasa, aduh, aku udah lapar. Lapar sekali. Adik-adik udah pernah puasa belum? Puasa itu adik-adik artinya tidak makan, tidak minum. Siapa kira-kira yang pernah puasa? Pernah tidak makan, tidak minum? Lapar nggak kira-kira? Nah, pasti adik-adik lapar ya. Tuhan Yesus juga lapar. Tuhan Yesus juga manusia, kayak Kaiter sama adik-adik. Nah, jadi Tuhan Yesus itu lapar. Aduh, aku udah lapar. Di mana ya? Aku harus mencari makanan. Ketika itu adik-adik, iblis mendengar. Tuhan Yesus itu kan lagi lapar. Aku datang dulu. Iblisnya datang. Kemudian iblis berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, batu ini menjadi roti. Kemudian Tuhan Yesus mau nggak kira-kira? Enggak. Tuhan Yesus bilang apa ke iblis ini? Dia bilang,
manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Iblis ini nggak puas adik-adik. Dia mengajak Tuhan Yesus ke bait Allah. Nah, di situ dia berkata, Iblis berkata, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. nih, iblis ini jahat ya. Dia bilang, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Kan dia pikir, dia bilang begini, kalau kamu jatuh, pasti kan ada yang menolongmu. Tuhan Yesus mau nggak jatuhkan diri? Nggak mau. Tuhan Yesus bilang apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis pun marah. Saya kok udah 2 kali ngajak Tuhan Yesus, kok nggak mau nurut-nurut ya? Aduh, gimana ini? Aku nggak punya ide lagi. Gimana ya aku ngajak Tuhan Yesus? Aku yakin kalau ketiga ini aku akan berhasil. Kemudian iblis ini mengajak Tuhan Yesus ke gunung yang tinggi. Kemudian dia bilang, iblis berkata, Semua ini kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Iblis suruh Tuhan Yesus sujud menyembah kepadanya. Kalau Tuhan Yesus sujud kepada iblis ini, maka apa adik-adik? Maka iblis ini senang karena dia sudah mengalahkan Tuhan Yesus. Tapi kira-kira Tuhan Yesus mau nggak? Nggak mau. Tuhan Yesus bilang, "Nyalah engkau dari sini." Kemudian apa yang terjadi? Iblis itu pun pergi. Nggak ada lagi iblisnya. Nah, kemana ya iblisnya? Nah, udah pergi, hilang. Kemudian apa yang terjadi? Malaikat Tuhan datang kepada Tuhan Yesus dan memberikan makanan kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus makan dan tidak lapar lagi. Nah, itulah cerita dari Kak Idro. Apa yang kita petik dari cerita ini? Nah, adik-adik, sekarang Kak Idro mengabarkan ini adalah iblisnya. Iblis itu banyak dosanya itu. Dia yang sering mengajak adik untuk berbuat jahat. Kemudian ini adalah Tuhan Yesus. Dan ini adalah manusia. Siapa itu manusia? Kak Itra dan adik-adik semua di rumah. Nah, ketika adik-adik, Kak Itra nanti, ketika iblis ini dia masuk di hati adik-adik, terus dia bilang bisik-bisik, kamu sekarang pukul adikmu. Kalau udah pukul adiknya, terus mamanya tanya, kok adiknya nangis? Siapa yang pukul? Adik dijawab, oh mak, bukan saya, berdosa, berbohong. Nah, berbohong, berdosa? Ya, senang iblisnya. Nah, sudah begitu adik-adik, terus adik itu loh, ada orang jatuhin uangnya, saya ngambil. Kalau ada orang jatuh uangnya, ngambil, dikembalikan enggak? Harus dikembalikan ini. Oh, enggak dikembalikan. Oh, lagi berdosa. Nah, enggak sama warna lagi ya, seperti Tuhan Yesus. Tadi kan sama-sama putih. Terus dia itu berbohong, enggak buat PR. Ada tugas dari sekolah, ibunya tanya, "Nah, udah buat tugas?" "Sudah Bu." Padahal belum. Dia main layang-layang. Berdosa enggak? Berdosa. Nah, masih sama enggak seperti Tuhan Yesus? Enggak sama. Udah seperti iblis ini. Nah, terus kira-kira cerita yang tadi. Nah, ini ya udah beda warna ya. Ada yang udah berdosa. Ini adalah Tuhan Yesus. Iblis menggoda Tuhan Yesus 3 kali. Wah, warna seperti ini enggak ya? Oh, enggak mapan. Godaan iblis kepada Tuhan Yesus enggak mapan. Oh, enggak mapan juga, udah 2 kali. Ketiga. Oh, enggak mapan adik-adik. Iblis kapok enggak coba Tuhan Yesus? Kapok. Karena 3 kali mencobai Tuhan Yesus, dia enggak mapan. Kalau adik-adik
sudah berdosa seperti ini, kira-kira adik-adik hidup di dalam Tuhan Yesus akan menjadi suci enggak ya? Nah, sekarang kita coba hidup di Tuhan Yesus akan menjadi putih enggak ya? Kalau sudah berdoa Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan, saya sudah berbohong. Kira dia menjadi putih enggak adik-adik? Kita coba. Nah, adik-adik akan menjadi putih kembali. Tidak ada dosa lagi. Yang tadinya ini hatinya seperti iblis, sekarang sudah putih seperti Tuhan. Jadi kalau adik-adik mau hidup di dalam Tuhan, adik-adik harus ikut perintah Tuhan, bukan perintah iblis. Ya. Sekian cerita dari Kak Itro. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa dulu ya sebelum kita mengakhiri. Kak Itro, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tetap mengajari kami untuk selalu hidup seperti Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik di rumah gimana tadi firman Tuhannya? Pastinya sangat bagus dan memberkati ya Kak ya. Iya. Jadi diajarkan kita hidup seperti Yesus. Tuhan Ya, Yesus. seperti Tuhan Yesus itu kayak gimana sih Kak? Hidup yang harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, meneladani sikap-sikap Tuhan Yesus. Iya, jadi meskipun dulu ya Tuhan Yesus mungkin ada yang jahat sama Tuhan Yesus ya, tapi apakah dibales? Tidak. Malah Tuhan Yesus balik untuk memberkati. Iya. Jadi adik-adik di rumah, nah biasanya nih Kak, di rumah itu adik-adiknya punya temen. Nah temennya suka nyubit, suka Terus? pukul. Iya. Tapi itu adik-adik tidak boleh Bales. Ya. Adik-adik harus tetap mengasihi. Betul. Iya. Jadi kita semua harus mengasihi seperti Tuhan, Tuhan Yesus Yesus. yang mengasihi kita semua. Iya. Nah, sekarang kita akan persembahan Kak. Iya. Kalau persembahan itu kita harus memberikannya dengan senang hati. Dengan tulus, Dengan tulus. dengan sukacita. Betul. Nah, adik-adik di rumah, kasih dulu senyum yang manis untuk orang tuanya di kanan di kiri, untuk Iya, adiknya. heeh. Ya. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Jadi persembahannya itu dimasukkan ke dalam celengan yang sudah diberikan. Iya, kalau adik-adik di rumah tidak ada celengan, bisa ditaruh di tempat yang lain. Nanti bisa dikumpulkan pada bulan Desember, ya? Betul. Nah, Iya. untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan pujian, yaitu jangan lelah. Jangan lelah untuk apa sih Kak? Jangan Bekerja di ladangnya lelah, bekerja di Tuhan. ladangnya Tuhan. Jadi, ayo kita nyanyi sama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus
kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita sudah berada di ujung ibadah kita pada hari ini ya. Tapi sebelumnya kita akan menutup di dalam doa. Kak Mary yang akan berdoa ya. Iya, nah adik-adik semua, kita akan berdoa. Sikap berdoa yang baik ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang tercurah di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, hari ini kami mempersembahkan sedikit dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya berkat ini dapat kami gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk teman kami yang berada dimanapun Tuhan. Apabila ada yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Kau jamah sakit penyakitnya Tuhan. Tuhan juga berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sedang dalam masa pendidikan. Kiranya Engkau berkati dalam belajarnya Tuhan, berikan akal budi kepintaran sehingga apapun tugas, apapun pembelajaran yang diberikan oleh gurunya dapat dimengerti dengan baik. Berkati juga orang tua dari anak-anak-Mu ini Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan yang dilakukan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kami dalam 1 minggu ke depan, sehingga pada minggu depan kami dapat berkumpul, kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tapi Kak Rake ingatkan dan juga Kak Mary supaya adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan. Kalaupun adik-adik harus keluar rumah, harus pakai masker, harus bawa hand sanitizer, harus jaga jarak, hindari kerumunan supaya adik-adik tetap sehat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia sangat dapat diandalkan. Wow, 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 wow. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia sangat